Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pena Azizah. Bantu aku subscribe dan like video ini. Semoga panjang umur, banyak rezeki, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tonton video ini sampai habis, karena banyak pelajaran yang bisa kita petik di sini. Aisyah mengenal Hilman sejak keduanya masih duduk di bangku kuliah. Saat itu, Hilman adalah sosok yang dikenal cerdas, berwibawa, dan selalu memiliki mimpi besar. Ia bercita-cita untuk sukses, membangun karirnya dari bawah, dan memberikan kehidupan yang baik untuk keluarganya. Aisyah selalu terpesona oleh semangatnya, dan tanpa butuh waktu lama, mereka berdua jatuh cinta dan menikah segera setelah lulus. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka diisi dengan kerja keras dan pengorbanan. Hilman memulai karier di sebuah perusahaan konstruksi besar sebagai insinyur lapangan, sedangkan Aisyah bekerja paruh waktu sebagai guru, sambil mengurus rumah dan mengelola keuangan keluarga yang masih pas-pasan. Meski hidup sederhana, Aisyah merasa puas dan bahagia. Hilman adalah pria penyayang yang selalu membuatnya merasa aman. Setelah beberapa tahun berlalu, karir Hilman mulai menanjak. Ia mendapatkan promosi demi promosi, dan kesibukannya pun semakin bertambah. Dalam 1 tahun, Hilman bisa melakukan perjalanan kerja ke berbagai kota, mengawasi proyek yang sedang berjalan. Aisyah bangga sekaligus khawatir. Bangga karena melihat jerih payah suaminya terbayar, tapi khawatir karena jarak mulai menjadi tembok dalam hubungan mereka. Namun, demi Rania, anak perempuan mereka yang baru berusia 5 tahun, Aisyah menahan semua perasaan itu dan mendukung Hilman seutuhnya. Hingga pada suatu pagi yang biasa, Hilman mengabarkan bahwa ia harus pergi lagi, kali ini ke Surabaya. Ia mengatakan proyek ini akan memakan waktu lebih lama dari biasanya, mungkin hingga beberapa bulan. Aisyah menyimpan kekhawatirannya, menahan perasaan sunyi yang diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah pengorbanan sementara demi masa depan mereka. Hilman pun berjanji akan sering menelepon, dan setiap kali pulang, ia akan membawa cerita baru yang menghibur mereka. Namun, minggu-minggu berlalu, dan janji Hilman mulai pudar. Telepon yang dulu datang setiap malam berubah menjadi pesan-pesan singkat yang terasa semakin hambar, hingga akhirnya benar-benar berhenti tanpa penjelasan. Aisyah mencoba menelepon, tapi seringkali panggilannya tak terjawab. Ketika ia berhasil menghubungi Hilman, jawaban yang ia terima tak lebih dari alasan-alasan singkat tentang proyek yang terlalu sibuk atau jadwal yang padat. Di bulan ketiga tanpa kabar, rasa cemas Aisyah berubah menjadi kecemasan yang menghantui setiap malamnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Hilman mengalami sesuatu yang buruk ataukah ada sesuatu yang lebih kelam di balik kepergiannya. Terkadang, saat ia menatap wajah Rania yang tertidur lelap di sampingnya, air mata Aisyah tak terbendung. Bagaimana ia bisa menjelaskan pada anak mereka tentang ayahnya yang menghilang tanpa kabar? Pada suatu sore, ketika sedang membersihkan ruang kerja Hilman, Aisyah menemukan sebuah benda yang mengguncang perasaannya. Di balik tumpukan berkas, terselip kartu akses hotel di kota yang tak pernah disebut-sebut Hilman sebelumnya. Rasa penasaran bercampur takut menguasainya. Tangan Aisyah gemetar saat mengambil kartu itu. Seolah dikuasai oleh naluri yang mendesak, ia menelepon hotel tersebut dan memberanikan diri bertanya apakah nama suaminya pernah tercatat di sana. Jawaban yang ia terima membuat dunia Aisyah runtuh. Resepsionis di ujung telepon mengonfirmasi bahwa Hilman memang pernah menginap di hotel itu dengan seorang wanita. Nama wanita itu tidak disebutkan, tapi cukup untuk menghantam hati Aisyah yang selama ini menunggu dan berharap. Aisyah menutup telepon dengan tangan gemetar, tatapannya kosong. Rasa cinta dan harap yang selama ini ia simpan untuk suaminya perlahan berubah menjadi perasaan asing, kemarahan, kesedihan, sekaligus kekecewaan yang mendalam. Jika Hilman benar-benar sudah memutuskan untuk pergi, mengapa ia harus meninggalkan mereka dalam ketidakpastian? Malam itu, di antara air mata dan kesunyian, Aisyah bersumpah akan mencari jawaban.
tak peduli seberapa pahit kebenaran yang akan ia temukan. Setahun berlalu sejak Hilman berpamitan untuk bekerja di luar kota, dan ketidakpastian itu semakin menghantui Aisyah. Meski berulang kali mencoba menghubungi Hilman, pesan-pesannya hanya berujung pada kesunyian. Hilman tak lagi membalas, dan seiring waktu berlalu, Aisyah mulai menyadari bahwa mungkin suaminya telah pergi, benar-benar menghilang dari kehidupan mereka. Namun, hari itu saat Aisyah sedang berada di pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa keperluan Rania, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di antara kerumunan orang, ia menangkap sekilas sosok pria yang sangat dikenalnya. Sosok yang selama ini ia tunggu. Hilman. Aisyah tertegun, memandang tanpa berkedip, memastikan dirinya tak salah lihat. Ia mengenali wajah itu, cara Hilman berjalan, bahkan kemeja yang dikenakan suaminya, yang pernah ia belikan setahun lalu. Hilman tidak sedang sendiri. Di sebelahnya, ada seorang wanita muda yang berjalan dengan santai, mengobrol sambil tersenyum lebar ke arah Hilman. Pemandangan itu menghantam hati Aisyah dengan keras. Segala kecemasan dan kebingungan yang selama ini ia rasakan mendadak berubah menjadi perasaan terluka yang tak terlukiskan. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti Hilman dan wanita itu dengan langkah terburu-buru, memastikan bahwa yang dilihatnya memang nyata. Mereka berhenti di depan sebuah kafe kecil. Hilman menuntun wanita itu masuk dan memilih tempat duduk di pojok, seolah berusaha menjauh dari keramaian. Aisyah menunggu di luar, hatinya berdebar-debar, tangannya gemetar. Pikiran yang berkecamuk di kepalanya membuat tubuhnya terasa berat. Ia tak percaya bahwa Hilman, suaminya, yang selama ini ia anggap pergi demi pekerjaan, ternyata sedang menghabiskan waktu dengan wanita lain. Setelah beberapa menit berlalu, Aisyah memberanikan diri masuk ke dalam kafe. Ia mencoba bersikap tenang, meski seluruh tubuhnya terasa gemetar. Dengan hati-hati, ia mencari tempat di mana ia bisa mengamati Hilman tanpa terlihat. Di balik deretan meja, Aisyah akhirnya bisa melihat mereka dengan jelas. Hilman duduk di samping wanita itu, sesekali tertawa kecil, senyum yang selama ini ia rindukan, namun kini terasa asing. Aisyah menahan nafas, mengumpulkan keberanian untuk mendekati mereka. Tapi di detik yang sama, Hilman tiba-tiba mendongak dan menangkap tatapan Aisyah. Wajah Hilman seketika pucat. Raut keterkejutan terlihat jelas di wajahnya, namun hanya berlangsung sesaat. Dengan cepat, ia meraih tangan wanita di sebelahnya, berbisik sesuatu padanya, lalu melangkah ke belakang kafe dengan terburu-buru. Aisyah yang masih terkejut dengan pertemuan itu, berusaha mengejar Hilman. Ia berlari melewati lorong sempit di belakang kafe, berharap bisa menemukan suaminya di sana. Namun, Hilman sudah tak terlihat. Ia seolah lenyap dalam sekejap mata, meninggalkan Aisyah yang kebingungan. Setelah beberapa saat, Aisyah mendapati dirinya berdiri di lorong belakang yang sepi, hanya ditemani oleh suara angin malam yang berdesir. Matanya berkaca-kaca, hatinya hancur berkeping-keping. Keberadaan Hilman yang selama ini ia cari ternyata hanya membawa rasa sakit yang mendalam. Setelah mengumpulkan keberanian, Aisyah memutuskan untuk masuk kembali ke dalam kafe. Ia menahan air mata dan mendekati meja tempat Hilman dan wanita itu tadi duduk. Di atas meja, ia menemukan sesuatu yang tertinggal. Sebuah foto keluarga kecil yang berbingkai sederhana, bergambar Hilman dan wanita yang baru saja pergi bersamanya, dengan seorang anak kecil yang duduk di pangkuan mereka. Aisyah menatap foto itu lama. Kesedihan yang selama ini berusaha ia lawan, akhirnya tumpah di sana, di tengah kafe kecil itu. Ternyata, Hilman tidak sekadar pergi. Ia telah membangun kehidupan lain bersama orang lain, meninggalkan Aisyah dan Rania dengan janji-janji kosong. Malam itu, Aisyah pulang dengan hati yang penuh luka. Ia kini mengerti bahwa Hilman takkan pernah kembali, dan bahwa seluruh penantian selama ini hanyalah bayangan kosong dari kehidupan yang pernah mereka bangun bersama. Ia berdiri di kamar Rania, menatap putrinya yang tertidur lelap, dan berjanji dalam hati bahwa ia akan melindungi anaknya dari segala sakit hati yang pernah ia alami. Aisyah memutuskan bahwa dirinya akan melanjutkan hidup meski perih
meski tanpa Hilman. Ia akan membesarkan Rania dengan sepenuh hati, tanpa bayang-bayang pria yang telah mengkhianati mereka. Seminggu telah berlalu sejak kejadian di kafe itu, namun bayangan Hilman bersama wanita lain tak pernah hilang dari pikiran Aisyah. Setiap malam, ingatan akan Hilman terus menghantuinya. Pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, yang bersumpah untuk menjadi suami dan ayah yang setia. Kini, ia sadar bahwa Hilman sudah benar-benar memilih jalan lain, meninggalkan Aisyah dan Rania tanpa penjelasan atau penyesalan. Aisyah merasa hampa, seolah hidupnya kini penuh kehampaan. Namun, setiap kali ia melihat Rania, sesuatu dalam dirinya bangkit. Ia tahu bahwa dirinya tak bisa selamanya terjebak dalam kesedihan ini. Rania butuh ibu yang kuat, seseorang yang bisa memberinya cinta dan perhatian, bukan bayang-bayang kepedihan. Dengan tekad yang mulai tumbuh, Aisyah memutuskan untuk memulai langkah-langkah kecil demi membangun kehidupan baru. Langkah pertama yang ia ambil adalah mencari pekerjaan. Meski sudah lama tak bekerja, Aisyah masih memiliki keterampilan mengajar yang dulu ia gunakan sebagai guru paruh waktu. Ia menghubungi sekolah tempatnya dulu mengajar dan dengan penuh harapan menanyakan apakah ada posisi yang bisa ia isi. 2 minggu setelah melamar, Aisyah diterima sebagai guru pengganti di sekolah dasar tempat Rania bersekolah. Hari-hari yang awalnya terasa berat dan menyakitkan kini mulai terisi dengan kegiatan dan tanggung jawab. Meski hati kecilnya masih terasa perih, setiap kali ia teringat Hilman, pekerjaan itu memberi Aisyah ruang untuk fokus dan melupakan luka yang perlahan-lahan mulai sembuh. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Suatu sore, saat Aisyah sedang membereskan ruang kelas, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Awalnya, ia ragu untuk mengangkat, tapi rasa penasaran mengalahkan keraguannya. "Halo, dengan Ibu Aisyah?" Suara pria di ujung telepon terdengar serius. "Ya, saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa?" tanya Aisyah hati-hati. "Saya Faisal, pengacara keluarga. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan, dan ini berkaitan dengan suami Anda, Hilman," jawab pria itu. Aisyah terdiam, jantungnya berdegup kencang. Apa yang bisa diinginkan pengacara dari Hilman? Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan, mulai dari masalah utang hingga hal-hal lain yang mungkin Hilman sembunyikan selama ini. Bisakah kita bertemu? Ini menyangkut hak asuh Rania dan beberapa aset keluarga yang perlu segera diselesaikan, lanjut Faisal. Aisyah akhirnya menyetujui pertemuan itu. Besoknya, di sebuah kantor sederhana di pusat kota, ia duduk di depan Faisal yang menjelaskan dengan nada serius. "Ibu Aisyah, saya tahu ini sulit, tapi kami menemukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Hilman telah menyiapkan surat cerai sejak 6 bulan yang lalu. Kami ingin memberitahu Anda lebih awal, tapi Hilman menginstruksikan kami untuk menunggu sampai waktu yang tepat," ujar Faisal sambil menyerahkan dokumen-dokumen di hadapannya. Aisyah merasa dadanya seperti dihantam palu. "Jadi Hilman benar-benar ingin menceraikan saya?" Faisal mengangguk pelan. "Dan sesuai perjanjian dalam dokumen ini, ia hanya meninggalkan sebagian kecil dari asetnya untuk Anda dan Rania. Sisa aset lainnya sudah dipindahkan ke rekening yang, saya yakin, atas nama wanita lain." Aisyah menggenggam erat lengan kursinya, berusaha menahan emosi yang meledak-ledak dalam hatinya. Tak hanya mengkhianatinya, Hilman juga meninggalkan mereka dalam kondisi keuangan yang jauh lebih sulit. Pria yang selama ini ia percaya ternyata sudah merencanakan perpisahan ini jauh sebelumnya, mengabaikan janji dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Dengan suara yang bergetar, Aisyah bertanya, "Apakah ada cara untuk saya mempertahankan hak saya dan Rania? Saya tidak peduli pada aset yang ia ambil, tapi saya ingin memastikan bahwa saya bisa melindungi anak saya." Faisal tersenyum tipis, mengangguk penuh pengertian. "Saya mengerti, Bu. Kami bisa mengajukan tuntutan hak asuh penuh untuk Rania. Dan mengenai aset, kita akan mencoba memperjuangkan bagian yang seharusnya Anda terima. Anda punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan finansial, terutama untuk membesarkan anak Anda." Mendengar kata-kata itu, Aisyah merasa sedikit lega.
Meski perjuangan ini belum usai, ia tahu dirinya kini tak lagi sendirian. Faisal berjanji akan membantunya, dan Aisyah siap menjalani setiap prosesnya, demi putri kecil yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Hari-hari berlalu, dan Aisyah berjuang untuk menata hidupnya kembali. Ia menjalani pekerjaan barunya dengan penuh dedikasi, dan meski sesekali rasa pedih masih datang, ia tahu bahwa dirinya sudah jauh lebih kuat. Proses hukum yang ia jalani memberikan harapan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dan di sisi lain, ia menemukan bahwa kekuatan dan keteguhan hati adalah harta terbesar yang bisa ia miliki. Di malam hari, Aisyah menatap wajah Rania yang terlelap, merasa damai dalam kepastian bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia kini tahu bahwa hidupnya takkan lagi terikat oleh janji kosong dari pria yang telah mengkhianatinya. Ia akan melindungi Rania dan memastikan putrinya tumbuh dalam cinta dan rasa aman. Aisyah tersenyum kecil dalam keheningan malam, menyadari bahwa luka ini telah mengajarinya banyak hal. Meski hidup tak lagi seperti dulu, ia menemukan kekuatan yang bahkan tak pernah ia sadari ada dalam dirinya. Kini, ia melangkah menuju masa depan dengan penuh keyakinan, melepaskan masa lalu dan memulai kehidupan yang baru bersama anak tercintanya. Setahun telah berlalu sejak Aisyah memutuskan untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Proses hukum dengan Hilman berjalan lancar berkat bantuan Faisal, dan Aisyah berhasil mendapatkan hak asuh penuh atas Rania. Meski proses perceraian itu melelahkan dan menyakitkan, Aisyah merasa lega karena ia telah meraih kembali kendali atas hidupnya. Kini, kehidupan Aisyah perlahan-lahan mulai stabil. Ia sudah bekerja tetap sebagai guru dan menerima beberapa tawaran untuk mengajar di kursus-kursus privat. Dengan tambahan penghasilan itu, ia dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Rania, meski masih dalam batas sederhana. Kegiatan sehari-hari mengurus anak dan bekerja membantunya melupakan rasa pedih di masa lalu, memberi ruang bagi hati yang sudah lama terluka untuk kembali sembuh. Namun Aisyah tidak pernah benar-benar memikirkan soal cinta lagi. Baginya, rasa percaya yang telah dikhianati Hilman membuatnya enggan membuka hati pada siapapun. Ia merasa cukup dengan cinta yang ia berikan untuk Rania, dan itu saja sudah lebih dari cukup untuk membahagiakannya. Suatu sore, Aisyah mengantar Rania ke sebuah acara permainan edukasi di taman kota. Sambil menunggu Rania bermain dengan teman-temannya, ia duduk di bangku taman, menikmati suasana yang tenang sambil membaca buku. Di tengah-tengah keasyikannya, seseorang tiba-tiba duduk di sebelahnya. "Aisyah?" Suara itu terdengar hangat dan akrab. Aisyah mendongak dan mendapati wajah Faisal, pengacaranya yang kini duduk di sampingnya. Aisyah tersenyum tipis, teringat akan semua bantuan yang diberikan Faisal selama ini. "Oh, Faisal, apa kabar? Sudah lama tak bertemu." Faisal tersenyum lebar, tampak senang bertemu dengannya. "Alhamdulillah, baik. Saya sedang jalan-jalan dengan keponakan saya. Kebetulan melihatmu di sini," ujarnya sambil melirik buku di tangan Aisyah. Obrolan mereka mengalir begitu saja, dan Aisyah merasa nyaman berbicara dengannya. Faisal bukan hanya pengacaranya, ia juga teman yang mengerti betapa sulitnya perjalanan hidup yang Aisyah lalui. Mereka membahas banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga rencana masa depan Aisyah. Untuk pertama kalinya sejak lama, Aisyah merasa ada seseorang yang tulus mendengarkannya tanpa menghakimi. Tak terasa, hari mulai gelap, dan Rania datang menghampiri Aisyah dengan wajah lelah namun bahagia. Faisal melihat Rania dengan senyum hangat, lalu menyapa gadis kecil itu. Rania yang biasanya pemalu malah tampak langsung akrab dengannya. Saat hendak berpisah, Faisal berkata dengan lembut, "Aisyah, saya senang bisa bertemu lagi denganmu. Jika ada apa-apa atau butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya, ya?" Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Meskipun hatinya masih ragu untuk membuka diri, ia merasa bahwa Faisal adalah orang yang tulus dan bisa dipercaya. Saat hendak berpisah, Faisal berkata dengan lembut, "Aisyah, saya senang bisa bertemu lagi denganmu. Jika ada apa-apa atau butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya, ya?" Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Meskipun hatinya masih ragu untuk membuka diri,
Ia merasa bahwa Faisal adalah orang yang tulus dan bisa dipercaya. 1 bulan kemudian, Faisal kembali menghubungi Aisyah. Kali ini mengajaknya untuk menghadiri acara amal, di mana ia akan menjadi pembicara. Aisyah setuju untuk datang, dan hari itu ia membawa Rania bersamanya. Di acara tersebut, Aisyah merasa semakin kagum pada Faisal. Melihatnya berbicara dengan penuh ketulusan dan dedikasi, ia sadar bahwa Faisal adalah sosok yang jauh berbeda dari Hilman. Pria ini tidak hanya mendengarkannya, tapi juga memperhatikan, mendukung, dan selalu bersedia membantunya. Di sela-sela acara, Faisal mendekati Aisyah dan Rania, lalu mengajak mereka untuk makan malam bersama. Meski hati Aisyah masih penuh dengan keraguan, ia mulai merasakan kenyamanan yang selama ini hilang dari hidupnya. Setelah makan malam itu, Faisal dengan lembut berkata, "Aisyah, aku tahu kamu pernah terluka, dan mungkin rasa percaya itu sulit untuk kembali. Aku hanya ingin kau tahu bahwa jika kau siap, aku ingin menjadi bagian dari kehidupanmu dan Rania. Aku tak akan memaksamu, hanya menawarkan, karena aku yakin bahwa kalianlah yang selalu aku cari." Aisyah terdiam sejenak. Di satu sisi, ada ketakutan yang masih menghantuinya. Namun di sisi lain, ia merasa bahwa kesempatan kedua ini adalah hadiah yang ia layak dapatkan setelah semua perjuangannya. Ia tersenyum kecil dan menatap Faisal dengan penuh kehangatan. "Terima kasih, Faisal. Aku akan memikirkannya. Tapi satu hal yang pasti, aku bersyukur punya seseorang sepertimu di hidupku," jawabnya pelan, namun cukup tulus untuk memberikan harapan. Dalam perjalanan pulang malam itu, Aisyah menatap wajah Rania yang tertidur di pangkuannya dengan senyum tipis. Ia tahu bahwa hidup takkan pernah kembali seperti dulu, namun ia percaya bahwa kini ia punya kesempatan untuk menciptakan kebahagiaan baru bersama Rania, dan mungkin bersama Faisal. Rasa sakit yang pernah ada, kini tak lagi sekuat dulu, dan di hatinya, ia siap menatap masa depan yang penuh harapan. Dengan hati yang telah sembuh dari luka-luka lama, Aisyah melangkah menuju awal yang baru, mengukir kebahagiaan yang sejati bersama orang-orang yang tulus di sisinya. Setelah 1 tahun saling mengenal dan menjalin hubungan dengan hati-hati, Aisyah akhirnya merasa yakin bahwa Faisal adalah sosok yang layak untuk dirinya dan Rania. Dengan dukungan penuh kasih dari Faisal, hidup Aisyah mulai terisi kembali dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan kembali ia rasakan setelah semua yang terjadi. Pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana namun penuh kehangatan. Rania, yang kini telah berusia 6 tahun, tampak bahagia melihat ibunya berdampingan dengan pria yang menyayanginya. Senyum Rania adalah hadiah terindah bagi Aisyah. Baginya, pernikahan ini adalah awal baru yang membawa harapan untuk keluarga kecil mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, agar kejadian ini tidak terjadi. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin.